teman-teman, namaku Jessica. Namaku Jennifer. Ketemu lagi di sekolah minggu online. Hari ini kita akan bernyanyi, baca kitab suci dan berdoa bersama. Yuk kita ikuti bersama-sama. Selamat mengikuti. Halo teman-teman semua. Sebelum memulai sekolah minggu online ini, mari kita satukan hati dan pikiran untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas rahmat, anugerah, kesehatan, dan kebahagiaan yang masih kami terima sampai hari ini. Pagi ini kami bersama teman-teman akan mengikuti sekolah minggu online. Kiranya atas rahmat kuasa-Mu kami semakin Engkau teguhkan dalam iman Katolik melalui pelajaran sekolah minggu ini. Dampingi kami selalu sehingga sekolah minggu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan 45. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus pada mereka, "Apa yang kamu kehendaki ku berbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan-Mu dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami sanggup."
Yesus selalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid Yesus menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-besar yang menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah, janganlah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Adik-adik Pia yang disayangi dan menyayangi Tuhan, di bulan Oktober ini ada 3 peristiwa yang akan kita renungkan. Yang pertama adalah peristiwa bulan Rosario. Yang kedua, kita akan mengenang kembali peristiwa Hari Pangan Sedunia. Dan yang ketiga, kita akan bersama-sama untuk melaksanakan pesta nama pelindung gereja kita, yaitu Santo Lukas. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bulan Oktober adalah merupakan bulan Rosario. Kita akan bersama-sama untuk kembali merenungkan bulan Rosario itu. Dalam bulan Oktober ditetapkan ada 2 kali kita akan menghormati Bunda Maria. Yang pertama adalah bulan Mei, kita menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Yang kedua, bulan Oktober itu ditetapkan sebagai bulan Rosario yang bertujuan untuk mengenang kekuatan berdoa kita kepada Allah dengan bantuan pertolongan Bunda Maria dengan rosario di tangan. Maka di bulan Oktober itu seluruh umat Katolik sedunia akan bersama-sama mendaraskan doa rosario secara tekun. Di dalam doa rosario ada 4 peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa gembira. Yang kedua adalah peristiwa sedih. Yang ketiga adalah peristiwa mulia. Sedangkan yang keempat adalah peristiwa terang. Di dalam kita berdoa rosario, dalam 1 kali putaran rosario, kita hanya boleh mengambil 1 peristiwa. Disesuaikan dengan peristiwa di hari-hari. Misalnya, hari Senin adalah peristiwa gembira. Hari Selasa adalah peristiwa sedih.
Hari Rabu dan hari Minggu adalah peristiwa mulia, sedangkan hari Kamis adalah peristiwa terang. Maka saya bersama-sama seluruh umat di wilayah Santo Lukas Prambanan mengajak adik-adik Pia supaya mau bertekun di dalam doa rosario. Kita bersama-sama belajar berdoa dengan tekun. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mengajak keluarga kita masing-masing. Kita mengajak ibu kita, bapak kita, adik kita, atau kakak-kakak serta saudara-saudara kita. Untuk itu adik-adik Pia, kita harus mampu menjalankan doa rosario ini dengan ketaatan kita masing-masing sesuai dengan permohonan-permohonan kita. Kita yakin ketika kita memohon kepada Bunda Maria dengan tekun, dengan tulus, maka Bunda Maria akan menghantarkan doa-doa kita ini kepada putranya yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus. Maka adik-adik Pia semuanya, selamat berdoa rosario. Di dalam kita berdoa rosario, kita juga patut bersyukur, bisa mengajukan ujub syukur di dalam doa rosario kita, karena kita mempunyai santo pelindung yang hebat, yaitu Santo Lukas. Di mana bulan ini kita juga akan memperingati pesta nama pelindung gereja kita, yaitu Santo Lukas. Siapa atau Santo Lukas itu? Santo Lukas itu adalah seorang penginjil, tetapi juga dia seorang dokter. Dia orang yang begitu lembut, orang yang begitu baik hati kepada semua orang. Nah, di dalam bulan rosario ini, bertepatan dengan bulan Oktober, juga kita akan memperingati Hari Pangan Sedunia. Kalau Santo Pelindung Gereja kita, Santo Lukas, sudah memberikan teladan bahwa kita harus baik hati kepada semua orang, maka kita juga harus baik hati kepada semua orang dengan memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Misalnya mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Di luar sana banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Mereka banyak sekali yang sampai tidak bisa makan 3 kali dalam satu hari. Nah, di Hari Pangan Sedunia ini, saya mengajak kepada adik-adik Pia supaya bisa bersama-sama belajar berbagi, memberikan apa yang kita punya kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya kita memberikan nasi bungkus kepada para tukang beca, memberikan nasi bungkus kepada para gelandangan, ataupun memberikan makanan yang berupa apa saja kepada mereka yang membutuhkan. Jadi pentingnya berbagi. Tuhan Yesus juga sudah memberikan teladan kepada kita bahwa kita harus mau berbagi kepada orang lain. Maka di Hari Pangan Sedunia ini, saya mengajak pada adik-adik semuanya supaya kita bisa menyisihkan sedikit apa yang kita punya untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Nanti ada keterkaitan doa rosario, Hari Pangan Sedunia, dan pesta pelindung kita Santo Lukas ada keterkaitannya. Kita akan bersama-sama memadukan ketiga peristiwa ini menjadi suatu peristiwa yang membahagiakan. Jadi kita semua ikut merasakan dan kita bersama-sama juga merasakan dengan mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan kita. Dan yang lebih penting, kita juga harus berterima kasih kepada para petani. Mereka yang sudah menanam beberapa aneka pohon, apakah itu jagung, apakah itu
padi, ketela dan lain sebagainya, dan itu bisa kita gunakan di dalam kita makan sehari-hari. Tanpa ada petani, kita tidak akan bisa apa-apa. Maka kita patut bersyukur dan mendoakan kepada mereka semua supaya mereka semua juga diberi kemudahan dan kelancaran. Marilah adik-adik ya, kita di bulan Oktober ini bersama-sama untuk berbagi, bersama-sama untuk tekun berdoa, dan bersama-sama untuk kita memperhatikan kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Baiklah adik-adik semuanya, itu yang dapat saya berikan kepada kalian. Semoga apa yang kami berikan kepada kalian ini bermanfaat kepada kalian semua untuk masa depan kalian. Maka sebagai renungan singkat ini kita tutup dengan berdoa secara singkat. Marilah kita ambil dalam sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengucapkan puji dan syukur atas Bunda Maryam yang sudah Kau kirimkan kepada kami, yang Dia adalah sebagai Bunda penolong dan akan menjadi penerus bagi doa-doa dan permohonan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya ini kami tunjukkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dong 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 dong, awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan Yesus lepaslah tolong. Dong 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 dong, awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan Yesus lepaslah tolong. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu karena sudah memberi kelancaran kepada sekolah minggu hari ini. Semoga kami tetap dalam lindungan-Mu dan berkati kami selalu ya Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, hari ini kita sudah mengikuti sekolah minggu bersama. Terima kasih yang sudah mengikuti sekolah minggu ini. Jangan lupa jaga protokol kesehatan ya. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah.